stadion Pemelingan. iya. Sehingga sewa lapangannya tidak kita dapat karena mungkin di stadion Ratu Pemelingan itu lagi direhab sekarang. Sebelumnya Covid direhab, sekarang dia hampir di 2024 tidak ada pertandingan sehingga tidak dipungut retribusinya oleh Dinas Pemuda dan Olahraga, sehingga mempengaruhi performa pendapatan dari retribusi daerah. Betul. Terus sedikit saja ini sebagai tambahan, barusan kan sempat menyinggung pasar, Pak. Ya. Jadi dari pasar ini sektor parkir, Pak. Parkir ya. Mulai kemarin ini kan didengung-dengungkan bahwa terjadi kebocoran, gitu kan. Jadi di pasar 17 begitu kan, ya termasuk Kolpajung, Pakong dan Waru dan sebagainya, paling tinggi ini pendapatan dari sektor parkirnya, Pak. Fokus parkirnya lah ya. Dari sektor parkirnya ini pasar mana, Pak? Jadi parkir itu yang mengelola adalah Dinas Perhubungan, baik dari rumah sakit, di pasar maupun yang di pinggir jalan maupun parkir berlangganan. Yang paling tinggi sebenarnya ada parkir berlangganan. Yang di luar berlangganan tanpa sementara ini pasar 17 dan pasar Kolpajung yang paling tinggi. Menghindari kebocoran itu kan sebenarnya ada upaya untuk portal, untuk non tunai. Kan kayak rumah sakit dan pasar ini kan rumah sakit pasar Kolpajung ini kan sudah pasar 17 Agustus kan juga sudah di portal. Iya, di portal, tapi kan bocor juga, Pak. Bocornya banyak swasta yang menyediakan lahan parkir itu dibiarkan. Itu kok bisa terjadi kan seperti itu? Kalau di luar pasar mungkin boleh aja masyarakat itu menyelenggarakan parkir secara mandiri. Cuman kita tidak boleh memungut parkir yang direncanakan oleh masyarakat, tapi memungut pajak parkirnya nantinya. Jadi boleh sesuai dengan izin yang diberikan oleh Dinas Perhubungan mengelola parkir boleh. Kayak Indomaret mengelola parkir sendiri, kan bukan kita yang mengelola, tapi pihak kayak KCM mengelola parkir. Silakan parkirnya dikelola sendiri, retribusinya bayar sendiri, diterima sendiri, tapi kita pungut pajaknya dari pelaksanaan. Walaupun pinggir-pinggir pasar itu boleh gitu. Kalau pinggir pasar kan jalan, kan masuk dishub itu. Iya. Kalau pinggir jalan lahannya sendiri ya boleh. Enggak, itu kan yang di pasar 17 ya, fokus pasar 17, Pak. Sebelah timur jalan itu kan ada areal parkir juga besar. Itu kan milik swasta kan? Milik swasta, boleh, asal berizin. Nanti kita pungut tidak retribusi, tapi pajaknya yang dipungut. Dari pengelolaan pajaknya itu kita potong pajak pengelolaan parkirnya, bukan retribusinya. Kan boleh swasta berusaha di situ. Misalnya menyediakan lahan parkir khusus, dipungut itu, tapi diatur oleh pemerintah daerah dan seizin pemerintah daerah mestinya. Iya, itu dia. Apakah dia juga berizin atau tidak? Kan bukan hanya Bapak ya. Tentu ranahnya di sub dan perizinan begitu kan. Iya. Untuk sementara, Pak, dengan rincian APBD saya kira ini kan Abuya butuh penjelasan untuk kemudian disampaikan kepada pemirsa Abuya, karena bertanya-tanya sebenarnya APBD itu pendapatannya dari mana saja, kok dibilang kecil gitu kan. Sempat ada di kampanye kemarin terjadi gitu kan, disampaikan beberapa persen, hanya sedikit anggaran 2000 di Kabupaten Pamekasan untuk kemajuan lainnya, hanya sedikit. Cuma karena ada permintaan untuk bertanya langsung kepada Kaban, ya akhirnya saya menuju Kaban begitu. Jadi berapa persen ini, Pak, sebenarnya yang tidak bisa diotak-atik, Pak, dari APBD, Pak? Saya sampaikan tadi, kapasitas fiskal kita yang terbatas dibandingkan dengan kebutuhan kebutuhan fiskal, sehingga ada namanya plafon dan prioritas anggaran. Saya sampaikan tadi bahwa pendapatan kita diperoleh dari pertama PAD, yang kedua pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, yang ketiga lain-lain PAD, lain-lain pajak yang pendapatan daerah yang sah. Dari tiga itu, yang menjadi dominasi kita sekarang dari pendapatan transfer. Kayak saya sebutkan tadi, ketergantungan kita terhadap pemerintah pusat masih cukup tinggi. PAD kita hanya sekitar 17% dari total penerimaan daerah. Sehingga kita perlu upaya menaikkan pendapatan asli daerah itu supaya tidak terlalu tinggi ketergantungan kita terhadap pemerintah pusat. Caranya dengan PAD, baik pajak maupun retribusi nanti yang dikejar. Yang pajak yaitu
pajak kan sudah ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Jenis pajak apa yang boleh dipungut oleh pemerintah kabupaten kota? Kan itu sudah dibatasi. Ada yang pajak pusat, ada yang pajak daerah provinsi, ada pajak kabupaten kota. Yang kita pungut adalah yang menjadi kewenangan kabupaten kota. Kira-kira 11 jenis pajak itu. Jadi pajak itu ada yang namanya ekstensifikasi. Ekstensinya sudah dibatasi, kalau secara jenis pajak sudah dibatasi oleh undang-undang. Intensifikasinya yang kita jadi mana-mana yang belum dipungut kita pungut kan gitu. Yang belum menjadi pungut, belum menjadi wajib pajak kita daftar menjadi wajib pajak. Jadi potensi itu akan kita gali terus, termasuk retribusi tadi. Kalau pasar sudah bagus, mungkin pengelolanya sudah bagus, kebocoran bisa dihilangkan dengan misalnya dengan non tunai, dengan KRIS, sehingga kebocoran bisa dihindari. Termasuk pajak sudah non tunai semua sekarang ini. Jadi di pajak daerah kita sudah bisa membayar dari KRIS, dari OVO, dari Dana, dari Indomaret, sudah diberikan fasilitas kemudahan bagi wajib-wajib melakukan pembayaran. Sehingga artinya untuk membayar pajak tidak harus ke perangkat-perangkat desa, kepada kepala desa. Dihindari itu. Memang kalau kayak khusus pajak PBB ini kan sekarang dalam tanda kutip itu masih ditalangi oleh kepala desa gitu. Padahal itu bukan kewajiban kepala desa. Iya betul. Kewajiban dari wajib pajak. Mungkin ke depan harus diedukasi juga masyarakat bahwa pentingnya membayar pajak itu secara perorangan gitu, tidak ditanggung oleh, kan sebagai kampanye gitu kan, tidak populer kalau masyarakat dipungut pajaknya sekarang ini kan. Itu. Nah ini kan ini masa transisi sekarang Pak. Yang terakhir ini Pak. Sekarang masa transisi di mana tinggal menunggu bupati dilantikkan begitu Pak. Lah tentunya setiap bupati terpilih punya visi dan misi. Sementara anggaran untuk 2000 untuk Kabupaten Pamekasan ini kecil. Lah, yang tidak bisa diotak-atik anggaran dari jumlah 2,2 barusan. Ini berapa persennya Pak yang tidak bisa dibuat program-program ini itu kayak dan sebagainya begitu. Baik, memang jadi problema kita terkait dengan anggaran itu. Karena sekarang ini, akhir-akhir ini pemerintah pusat mengatur semua sudah. Iya. Yang masuk yang DAU itu sudah di Ermak bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang infrastruktur, P3K dan dana kelurahan. Sudah diatur semua sudah. Yang DAU aja dulu blok grant, sekarang sudah diatur di Ermak. Harus dianggarkan ke bidang pendidikan, harus bidang kesehatan, infrastruktur kan. Kalau dulu kan tidak ada. Sekarang sudah ada 2 tahun sekarang terakhir ini sudah diatur oleh pemerintah pusat. Apalagi yang DAK, DBHC, terus pajak rokok, apalagi BK sudah diatur penggunaannya oleh pemerintah pusat, sehingga diskresi daerah untuk menyampaikan visi dan visi bupati ini memang agak sulit, kecuali harus pintar-pintar menyesuaikan dengan anggaran yang diatur oleh pemerintah pusat itu, kan begitu. Jadi memang keterbatasan sumber daya yang kita punya ini, sehingga kita tergantung pemerintah pusat ini, sementara dana pemerintah pusat sudah diatur penggunaannya. Nah itu kan oleh pemerintah pusat sudah diatur. Kemudian visi misi harus disesuaikan dengan aturan pemerintah kan, sepakatnya seperti itu. Nah, ketika misal di pemerintah pusat di sini untuk kesejahteraan, misalnya kesejahteraan guru madin, misalkan ini kan juga menjadi bagian dari visi misi bupati terpilih begitu kan. Lah apa mungkin ini terrealisasi begitu? Mungkin aja itu, karena saya sampaikan tadi diatur. Misalnya penggunaan untuk DAU Ermak, bidang pendidikan. Kalau di Madin diatur untuk dimasukkan ke Ermaknya kan bisa. Jadi mensiasati aturan yang di pemerintah pusat itu, misalnya anggaran untuk Ermak pendidikan salah satunya diambilkan untuk program Madin itu kan bisa. Kan masuk juga kan. Makanya saya bilang pintar-pintarnya daerah memformulasi visi-visi bupati dengan keuangan yang diatur oleh pusat itu. Misalnya kan diatur bidang pendidikan, hanya bidang pendidikan toh, yang mau masuk ke rehab,
sedang, tahap kecil, ringan atau tahap berat. Bisa juga untuk menganggaran belanja Nadin itu. Saya juga tadi sampaikan ke Komisi 4 juga terkait hal itu tadi, karena ada hearing dengan Komisi 4 tadi terkait Pusda Madin itu. Saya sarankan untuk menggeser kegiatan-kegiatan yang memang kalau Madin menjadi prioritas oleh Bupati terpilih nanti menjadi hal yang sangat prioritas di sana. Iya. Sementara itu Pak, dari Abuya Official seputar APBD Kabupaten Pamekasan, mungkin ada pesan-pesan dari Bapak Kaban untuk pemirsa masyarakat Kabupaten Pamekasan seputar APBD, bagaimana kemudian tidak menjadi pembahasan-pembahasan yang bergejolak begitu kan? Baik, untuk masyarakat Pamekasan, bahwa saya sampaikan tadi bahwa kapasitas fiskal kita sangat terbatas dibanding dengan kebutuhan fiskal yang begitu banyak, sehingga perlu adanya prioritas-prioritas yang memang perlu dilakukan dulu, yang mendesak dulu. Namun demikian, kami harapkan dengan usulan-usulan yang diusulkan oleh masyarakat melalui rakorbank dan sebagainya, kalau tidak tercover di tahun ini, mungkin di tahun-tahun berikutnya bisa tercover. Yang penting bersabar, kita akan menaikkan kapasitas fiskal kita sehingga bisa mempengaruhi APBD kita sehingga makin sehat dan makin baik mungkin itu. Iya, sementara demikian pemirsa dari Abuya Official bersama Bapak Kaban Keuangan Daerah dan Pendapatan Daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.